Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Bu Pena jilid 5D dengan tema 8 yang berjudul Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Pena 5D-nya, yaitu di halaman 62. Di halaman 62 ini ada Ayo Berlatih IPA. Adik-adik, nomor 1 saya bacakan pertanyaannya. Tulislah manfaat air bagi kehidupan manusia sehari-hari. Jawabannya adalah untuk mandi, minum, dan mencuci. Nomor 2, apa saja manfaat air bagi tumbuhan dan hewan? Jawabannya adalah bagi tumbuhan untuk fotosintesis dan bagi hewan adalah untuk minum. Nomor 3, apa saja ciri-ciri air yang layak untuk diminum? Tuliskan jawaban nomor 3 adalah jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Nomor 4, tuliskan macam-macam penyebab berkurangnya air bersih di muka bumi ini. Jawabnya adalah kekeringan dan pencemaran air. Nomor 5, siapakah yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan air bersih? Jawabnya adalah semua warga dan perusahaan air minum PDAM. Kemudian kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia halaman 62. Ayo berlatih, bacalah teks berikut dengan saksama, setelah itu catatlah peristiwa yang ada pada teks berikut, buatlah peta pikirannya. Nah, cara membuatnya adik-adik, silakan bikin peta pikiran seperti ini ya adik-adik ya. Di atas sekali ini ditulis judulnya. Judulnya yaitu Jangan Sepelekan Rasa Haus. Sementara untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 itu adik-adik apa saja yang ditulis? Yang ditulis yang ini adik-adik. Nah, yang pertama adik-adik tulis rasa haus merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan air. Dan kotak yang kedua adik-adik tulis seseorang yang mengalami dehidrasi dapat menyebabkan terjadi gangguan seperti rasa mudah lelah dan mudah cemas. Untuk kotak yang ketiga silakan adik-adik tulis kalimat ini. Dehidrasi yang terjadi terus-menerus dapat berpotensi menyebabkan penyakit yang serius. Untuk kotak yang 4 adik-adik tulis kalimat ini. Untuk mengganti cairan yang keluar kita disarankan untuk minum minimal 2 liter sehari. Dan adik-adik, kalau sudah kita lanjutkan ke halaman 64, di sana ada Ayo Berlatih IPA. Nomor 1, mengapa keberadaan air bersih di permukaan bumi semakin berkurang? Jawabnya adalah karena terjadi pencemaran air. Nomor 2, mengapa sampah tidak boleh dibuang ke sungai? Jawabnya adalah karena dapat menyebabkan pencemaran air. Nomor 3, tulislah 2 contoh kegiatan manusia yang dapat mengganggu ketersediaan air. Jawabnya adalah membuang sampah ke sungai dan menebangi hutan secara liar. Nomor 4, apa dampak limbah industri terhadap makhluk hidup di sekitar perairan? Jawabnya adalah dapat merusak atau mematikan makhluk hidup di sekitarnya. Nomor 5, ceritakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Jawabnya adalah dengan menanami pohon atau melakukan reboisasi, terus membersihkan sampah di sungai dan tidak mencemari air sungai. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya yang panjang itu tadi. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia masih di halaman 64. Bacalah teks berikut dengan saksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Silakan dibaca teks yang berjudul Cara Mudah Menghemat Air di Rumah ya adik-adik ya. Kemudian nomor 1, buatlah 5 pertanyaan berdasarkan teks di atas, buatlah pada tabel seperti berikut lalu dijawab. Nah, ini pertanyaan dan jawabannya sudah saya tulis di sini adik-adik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap ketersediaan air bersih? Jawabnya adalah menjaga kebersihannya. 2, bagaimana cara menghemat air? Jawabannya adalah dengan mengurangi siraman pada beberapa aktivitas. Nomor 3, bagaimana cara melakukan pemantauan air di rumah? Jawabnya adalah dengan memastikan keran air selalu tertutup rapat. Nomor 4, apa akibatnya jika keran air lupa dimatikan? Jawabnya adalah akan terjadi pemborosan air. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan reuse water? Artinya atau jawabnya adalah menggunakan kembali air yang sudah dipakai.
Nah, itu tadi, silakan di stop videonya adik-adik dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Tukarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan teman, kemudian nomor 3 diskusikan jawaban berdasarkan pertanyaan. Oke. Udah kelar ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 66. Di sana ada muatan SBDP, ayo berlatih. Mulai dari nomor 1, apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gunakan bahasamu sendiri. Jawabnya adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk Saya ulangi, jawabnya ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Dedi, mengapa kamu buang sampah sembarangan? Wah, iya maaf, aku membuangnya ke tempat sampah. Oke, A, apa tema yang tepat untuk mendeskripsikan gambar tersebut? Jawabannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang B, apa makna gambar cerita tersebut? Jawabnya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Nomor 3, buatlah gambar poster tentang menghemat listrik. Gambarkan sesuai dengan kreasimu pada kertas lembar. Kurang lebih posternya yang mudah dan sederhana seperti ini ya adik-adik ya. Tinggal gambar kotak, kemudian gambar tanda PLN atau listrik ini. Kemudian di atasnya boleh dikasih tulisan hemat listrik, bawahnya hemat biaya. Sudah adik-adik, kita lanjutkan ke halaman 68 IPS. Pertanyaan nomor 1, perhatikan kegiatan ekonomi berikut, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Ada A, peternak ayam, B, penjual daging ayam, C, pedagang sate ayam, dan D, sate ayam siap dimakan. A, berdasarkan jenis kegiatan ekonominya, termasuk ke dalam jenis kegiatan ekonomi apa sajakah kegiatan dalam gambar tersebut? Jelaskan jawabannya. Jawabannya ini adik-adik ya, nomor 1A. Gambar A produksi, gambar B distribusi, gambar C distribusi lagi, gambar D konsumsi. Silahkan di stop videonya dulu adik-adik, baru dicatat. Yang B, siapa sajakah yang mendapat keuntungan dari setiap kegiatan tersebut? Jawabannya adalah gambar A produsen, gambar B distributor, gambar C distributor, dan gambar D konsumen. Silakan stop dulu videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang C. Apa akibatnya jika kegiatan ekonomi dalam gambar tidak ada atau sulit ditemukan dalam masyarakat? Jawabnya adalah masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Nomor 2, kegiatan ekonomi di bidang produksi bermanfaat untuk mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitarnya. Setujukah kamu dengan pernyataan itu? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya adalah setuju, dengan adanya kegiatan produksi akan menciptakan peluang kerja. Contohnya adalah produksi tahu. Nomor 3, ceritakan satu kegiatan konsumsi yang pernah kamu lakukan serta manfaat kegiatan tersebut bagimu. Jelaskan juga jenis kegiatan ekonomi apa saja yang mendapat keuntungan dari kegiatan konsumsi yang dilakukan. Oke. Kegiatan konsumsi yang saya lakukan adalah membeli tahu. Dengan begitu pembuat tahu dan penjual tahu akan mendapatkan keuntungan. Nomor 4, lengkapilah diagram kegiatan ekonomi berikut berdasarkan pengalaman kegiatan ekonomi yang kamu ceritakan pada soal sebelumnya. Oke, produksinya adalah nama pekerjaan pembuat tahu goreng. Kegiatan yang dilakukan membuat tahu goreng. Barang yang dihasilkan adalah tahu goreng. Kemudian kegiatan distribusi, nama pekerjaannya adalah pedagang tahu goreng. Kegiatan yang dilakukan adalah menjual tahu goreng dan peran dalam kegiatan ekonomi sebagai distributor. Kemudian dalam kotak konsumsi, kegiatan yang dilakukan adalah membeli tahu goreng. Peran dalam kegiatan ekonomi sebagai konsumen. Manfaat dari kegiatan yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan pangan. Nah, itu tadi adik-adik ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman nomor 4, langsung di buku. Ke halaman 70 adik-adik. Di halaman 70 ini ada kinerja praktik bahasa Indonesia. Menyampaikan peristiwa melalui peta pikiran. 1, buatlah kelompok 2-3, kemudian bacalah teks. Judul teksnya menikmati teh tradisional kemuning yang tembus pasar mancanegara. Nomor 3, catatlah pokok-pokok pikiran. 4, tulislah pokok-pokok pikiran. 5, buatlah peta pikiran. Dan 6, sampaikan. Oke, ini dia. Yang pertama buat kelompok, 2 baca teks, 3 dan 4 catat pokok pikiran dan tulis.
5 buat peta pikirannya. Ini judulnya adik-adik yaitu menikmati teh tradisional Kemuning yang tembus mancanegara. Yang tembus pasar mancanegara. Kotak yang pertama silakan ditulis terdapat perkebunan teh di Desa Kemuning. Kotak yang kedua, unit usaha kecil menengah teh Kemuning tumbuh pesat dan berhasil menyajikan produksi aneka rasa teh. Kotak yang ketiga silakan ditulis keunggulan teh tradisional Kemuning. Dan kotak yang terakhir silakan ditulis Desa Kemuning menjadi ikon daerah wisata perkebunan teh dan minuman teh tradisional. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah, dari sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Pena Jilid 5D tema 8 lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.